pada waktu Tidak. penciptaan kembali, Tidak boleh. anak manusia akan turun, anak manusia. Iya, yang Anda ceritakan tadi itu yang naik ke surga sebelum Yesus itu nanti hari kiamat dia turun nggak? Tapi kalau Yesus itu nanti di hari kiamat itu yang turun. Loh, Henok Biar malah lebih tahu. hebat, Pak. Pertama gini, dia naik ke surga bergaul dengan Allah tanpa harus mati. Dia membawa tubuh kemanusiaannya ke surga. Terus dia nggak capek naik turun, Pak. Tapi kami kan nggak menganggap itu Tuhan, toh? Lah iya, kenapa nggak dianggap? Nah, karena nggak sebodoh itu kami. Loh, apalagi Karena- Bapak malah loh. Nah, sekarang gini, Pak. Karena keimanan kami bahwa Tuhan itu nanti itulah Yesus itulah yang nanti turun ke dunia ini untuk menghakimi orang yang berdosa, bukan yang Anda yang ceritakan itu. Pak, Itu. sekarang begini, pinteran mana? Menuhankan yang tidak mati langsung bersama dengan Allah atau menuhankan yang pernah mati dibunuh oleh manusia, Pak? Akal sehatnya, Pak. Tidak boleh Bang pakai akal sehat dan logika untuk mengimani Tuhan. Anda barusan tadi mengatakan katanya ini tidak nih katanya sebodoh tadi kan itu. kami tidak sebodoh itu katanya. Nah. Ya kan? Sekarang tidak boleh pakai akal sehat. Ini namanya Bapak bodoh loh, Pak. Gimana sih? Tadi Sekarang Bapak saya loh yang juga. bilang tidak, kami tidak sebodoh itu. Sekarang Diam Bapak dulu. bilang tidak boleh pakai akal sehat. Lah, mana ini benar? Saya Oh, ya, tanya, diam dulu, oke. bagaimana logika Anda dan nalar Anda itu, bagaimana Nabi Anda itu bisa memecah bulan? Coba logikanya, bisa nggak? Nggak kan? Nabi Anda bisa membela bulan. Coba terangkan secara logika Anda dan nalar Anda. Nggak bisa. Sama peristiwa- dengan Yesus peristiwa membangkitkan mujizat. orang mati loh, Pak. Makanya iman itu tidak boleh logika dan nalar. Itu harus iman, meyakini walaupun tidak kelihatan. Berarti Bapak ngakui dong Bapak goblok. Tadi Bapak gak ngaku. Mayat itu kan kemanusiaannya. Manusia supaya apa Iya, dia mati? Yang Supaya- menjadi mayat tadi siapa? Kan tadi mengosongkan diri, Hmm. hilang kekuasaan, hilang segala-galanya karena dia dalam posisi setara dengan manusia, kan gitu. Ya. Setelah dia setara dengan manusia, mati pula lagi dia jadi mayat. Lalu bangkit. Nah, setelah dia bangkit, siapa yang menjadikan dia Tuhan? Kan Tuhannya sudah habis tadi, udah jadi manusia kosong dia. Nah, setelah dia mati, ya kan? Ya. Selesailah kemanusiaannya, ya kan? Oh, Kemudian dia bangkit. Selesai Nah, kemanusiaannya. bangkit. Selesai setelah dia mati. Nah, selesailah semua manusia gitu. Nah, bangkit. Nah, bangkit naik ke surga. Kembali ke hakikat awalnya. Yang Allah itu tadi. Jadi Yang maksud Allah itu saudara, jadi maksud saudara Tuhan Maha Kuasa mengosongkan diri, Ya, berarti menghilangkan kodrat ketuhanannya, ya, jadi manusia, ya, berarti sudah nggak ada lagi kemahakuasaan. ya, Nah, setelah dia menjadi manusia, dia menjadi mayat. ya, mati. Nah, Mati. hilang kemanusiaannya, selesai ya. Iya, Kemanusiaannya selesai. kemanusiaan hilang, ketuhanan juga hilang. Kemudian kemudian Loh, dia Tadi kembali ke yang Anda bawa tadi Petrus 2 itu apa? Dia mengosongkan diri. iya, mengosongkan diri kan menjadi manusia. Iya, Setelah menjadi dia manusia. Setelah Berarti dia mati, pada setelah saat dia mati. Oke Bang, setelah dia menjadi manusia, bisa enggak dia berkuasa? oh bisa lah. Berarti dia bukan Bisa. manusia. Ya berkuasa bisa. Kan di dalam diterangkan bahwa dia mengosongkan diri setara dengan manusia. Berarti Ya. kemahakuasaannya sebagai Tuhan sudah hilang. Terus Nah, setelah hilang, berarti kan dia bukan Tuhan lagi dia, karena dia setara dengan manusia. ya, Nah, setelah dia mayat, tidak setara lagi dengan manusia, tapi setara Ya. dengan mayat, apalagi setara dengan Tuhan. Dalam Ya. kondisi menjadi mayat ini, bagaimana caranya dirinya yang mayat menjadikan dirinya menjadi Tuhan? ya,
Dengan kebangkitannya dinyatakan dengan yang kebangkitannya. membangkitkan dia menjadi Tuhan siapa? Bukan dia yang dibangkitkan, memang dia itu adalah Allah ya, yang menjadi manusia. Tentulah dia bisa menyatakan bahwa setelah kematian tidak ada lagi dibilang dicabut atau yang mengangkat, dia sendiri. Ya, Oh, nggak dia bisa, Bang. tentang dia Allah Nggak itu bisa. dialah. Gak bisa kan, tadi Tuhannya jadi manusia, level ketuhanan hilang. Setelah jadi manusia turun lagi derajatnya jadi mayat, level manusianya hilang, apalagi level Tuhannya. Nah, ini mayat, bagaimana caranya bisa mayat ini menjadi Tuhan? Ya, dengan kebangkitan, dinyatakan dengan kebangkitannya Yang dari membangkitkan antara siapa, orang Bang? mati. Yang Ya, Roh membangkitkan Allah itu dia sendiri. lah, bukannya dia roh Allah sendiri. sudah hilang, Abang? Tadi Oh, Abang enggak. akui roh Allah sudah hilang. Yang hilang tubuh kemanusiaannya. Kalau rohnya tentulah enggak. Semua Nah, semua kalau manusia kan tubuh begitu. kalau tubuh kemanusiaannya saja yang hilang, Hilang, rohnya betul. itu adalah roh Tuhan. Tuhan, betul. Lalu yang takut kepada malaikat siapa? Siapa yang takut? Lah, Yesus ketika diberi kekuatan, keringatnya sampai bintik-bintik darah itu. Nah, itu dilihat dari sisi kemanusiaannya. Kan manusianya jasadnya aja, Bang. Enggak, roh Allahnya ada sama Yesus. Lah. Jadi waktu dia takut itu kita melihat sisi kemanusiaannya karena dia akan dikorbankan sebagai penebus dosa. Loh, tunggu Bang, Begitu. tunggu Bang. Yang mana sih yang sebenarnya manusia pada diri Yesus ini? Jasadnya saja tanpa roh, atau yang mana? Atau di dalam diri Yesus ada dua roh? Tidak ada di dalam diri Yesus yang kemanusiaannya disitulah ada roh Allah bersama dengan dia. Nah, berarti yang takut ini roh Allah kan? Kalau yang takut itu sisi kemanusiaannya. Bagaimana Anda bisa mengatakan sisi kemanusiaannya sementara sisi kemanusiaan itu jasadnya saja? Jasad tidak akan mungkin takut. Di mana Mana sih ada? ayat yang takut? Ayat yang takut di mana? Coba bacakan dulu. Di dalam Lukas 22, Bacakan. di situ sangat jelas dikatakan bahwa Yesus itu takut. Maka seorang malaikat menampakkan diri kepada untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Lukas 22 nomor 44. Kalau Anda mengatakan sisi kemanusiaannya adalah jasadnya, kita belum pernah mendengarkan berita telah terjadi kebakaran Pasar Sentral Makassar. 7 mayat melarikan diri. Kenapa mayat tidak melarikan diri? Karena mayat sudah tidak merasakan takut. Karena kenapa Anda merasakan takut? Karena sudah nggak ada roh. Berarti yang takut sebenarnya adalah roh, tapi berimbas kepada jasad. Ayo Bang, yang mana yang Yesus, yang Tuhan ini? Jasadnya atau yang mana? Kalau jasadnya adalah bukan Tuhan, rohnya yang Tuhan, lalu kenapa dia ketakutan? Ya, ketakutan itu disebabkan karena akan kena penghukuman mati, dihukum mati. Hah? Sebagai Berarti Tuhan takut dibunuh. itu dilihat, jangan dilihat sisi Tuhannya, dilihat sisi kemanusiaannya Yang sebagai takut- manusia. Yang takut kan Dia harus rohnya, dihukum. Bang. Katanya Abang ini yang disebut Tuhan di situ adalah roh yang ada dalam dirinya. Tapi yang takut kok malah roh. Kalau roh Allah ada di dalam tubuh Yesus, itu iya di dalam tubuh Nah. Yesus, ya kan? Nah, yang takut kan kalau roh dia- yang ada. Dengar Yang- dulu. Ah, Kalau dibilang roh Allah itu takut, enggak ada di situ, ya kan? ya, Dan di dalam tubuh, tapi ini jelas Lukas 22:44. Itu jelas itu Iya. tertulis, Bang. Yesus sangat ketakutan. Yang takut ini adalah roh yang ada dalam diri Yesus. Anda Iya. katakan roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah roh Bapa, roh Tuhan. ya, Kok Tuhan takut, Bang? karena roh Allah itu ada di dalam tubuh kemanusiaannya. Oh, Paham berarti roh Allah juga berubah menjadi roh manusia. Di dalam tubuh kemanusiaan ada roh Allah.
Paham enggak dulu? Nah, Gimana, di Bang? dalam kemanusiaan, Kan tubuh jasmani itu ada rasa takut, rasa lapar. Begitu dong. Kan dia akan mengalami kesakitan. berarti berarti roh yang ada dalam diri Yesus itu adalah roh kemanusiaan. Iya, Bang. Roh Allah yang ada di dalam tubuh Yesus itu. Loh, Dengar dulu. Itu- Tubuh itu akan mengalami kesakitan. Dia bisa lapar, bisa sakit. Nah, tubuh yang sakit ini ya tentulah sebagai manusia biasa dia merasa sakit ya kan. Nah, kesakitan itu kan menjiwai tubuhnya. Di dalam jiwanya itu, wah ini sakit. berarti Ya kan? berarti roh yang ada di dalam tubuh Yesus itu ikut menjadi roh manusia. Tubuh yang ada di dalam roh Allah itu menjadi roh Allah itu Roh yang menghidupi ada tubuh. roh yang ada di dalam ya berarti Roh Allah roh itu menghidupi tadi tubuh Yesus. ikut menjadi, berarti dia setara dengan roh manusia. Betul kan, tadi sudah mengosongkan diri kan? Kita enggak Tuhan tahu. yang roh ini mengosongkan dirinya. Loh, kok kita nggak tahu kenapa diimani kalau nggak tahu, Bang? Bukan, kita tidak bisa tahu roh itu setara dengan manusia, roh manusia. Tidak ada sih penjelasan gitu. Kan dikatakan di dalam Tuhan Allah mengosongkan diri menjadi manusia. Nah, Allah itu kan roh. Berarti roh ini meninggalkan hakikatnya sebagai Tuhan. Tuhan itu roh. Roh mengosongkan diri ketuhanan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang manusia dan menjadi sama dengan manusia. Roh tadi merubah dirinya, mengosongkan dirinya menjadi roh manusia. Berarti sudah nggak ada lagi Bapa, karena rohnya sudah berubah menjadi roh manusia. Sudah gitu ambil pula jasad manusia. Makanya ketakutan dia, karena roh yang ada pada diri Yesus itu sudah menjadi roh manusia, bukan lagi roh Tuhan, karena dia sudah kosongkan ketuhanannya. Gak ada lagi unsur ketuhanan. Rohnya sudah berubah menjadi roh manusia. Mengosongkan diri, Filipi 2 nomor 7-8. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini siapa? Roh. Jasadnya jasad manusia, rohnya roh manusia. Mana aspek ketuhanannya? Gak ada. Ya, jadi aspek ketuhanannya nanti tidak bisa kita memahami pada waktu kejadian itu. Kita melihat sisi keilahiannya. Sisi keilahiannya itu seperti apa? Sisi kemanusiaannya itu seperti apa? Gitu. Dikatakan begini di dalam Yesaya 53, orang buta akan melihat, orang lumpuh akan berjalan. Itu sisi keilahiannya. Gak ada lagi Bang. Bahkan dia bangkit. Filipi 2 nomor 7. Siapa yang membangkitkan? Siapa yang membangkitkan? Roh Allah itu. Loh, roh Allah tadi sudah jadi manusia Bang. Udah jadi bubur dia. Nasi sudah menjadi bubur. Gak bisa jadi nasi. Enggak ini gitu. Ini data dikit. Data. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang manusia dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib. Ini siapa? Roh yang ada pada diri Yesus itu roh Bapa yang telah merendahkan dan mengosongkan diri sama seperti roh manusia. Nah, artinya tadi sudah menjadi roh manusia, jasadnya manusia menjadi mayat. Siapa yang bangkitkan? Kan jasad kemanusiaan selesai ketika Yesus mati.
kemanusiaan selesai ya. Rohnya juga, Tetapi Bang. rohnya enggak. Rohnya juga. Rohnya enggak lah. Rohnya sudah mengosongkan diri. Rohnya mengosongkan diri menjadi Iya. setara dengan roh manusia. Lalu Sampai dia, yang menghidupkan roh manusia tadi ini siapa, Bang? Allah mengosongkan dirinya sebagai manusia tuh sampai Yesus mati di kayu salib. Selesai. Mengosongkannya selesai. Nah, pada saat Finish. pada saat selesai, siapa yang merubah roh itu menjadi kuasa? Ya roh Allah itu sendiri, termasuk jasadnya diubah menjadi Enggak bisa. Kok nggak bisa bagaimana? Enggak bisa, Bang. Allah itu maha Karena kuasa. dia sudah roh menjadi Allah roh manusia. Dia sudah menjadi manusia, Bang. Udah menjadi roh Iya. manusia. Bagaimana Setelah sosok roh manusia? Bagaimana sosok roh manusia merubah dirinya menjadi roh Tuhan? Tadi saya sepenuhnya kan? bilang, dia mengosongkan dirinya menjadi Nah, manusia. mengosongkan diri menjadi Sampai manusia. dia mati, sampai dia mati selesai. Menjadi Sampai dia roh mati. manusia. Ya, sampai dia mati selesai, mengosongkannya tuh selesai. Tidak lagi. Saya kasih analogi, Bang. Saya kasih analogi. Seorang manusia merubah dirinya menjadi seekor ayam. Pada saat dia menjadi ayam, kemanusiaannya hilang. Pada saat dia ingin berubah menjadi manusia, nggak bisa lagi. Kenapa? Kekuasaannya sudah nggak ada. Hilang kekuasaannya itu. Sudah berubah menjadi ayam. Kalau begitu, Bang Juma tidak memahami kemahakuasaan Allah itu. Oh, bukan. Itu doktrin, Bang. Bang, Dia sekarang bisa saya kasih. aja, dia Iya. bisa apa? Bisa semuanya. Sekarang mari kita lihat, kita buktikan. Di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 3 nomor 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan utusannya. Ia memberkati kamu. Dia membangkitkan hambanya dan mengutusnya. Ini hamba yang dimaksud di Kisah Para Rasul 3 nomor 26 ini siapa? Kisah berapa? Kita baca dulu. Kisah 3:26. Yesus, Pak, di situ Yesus sudah tak bantu. Dan kamulah pertama-tama dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan siapa? Iya, hambanya itu. Hambanya siapa? Yesus. Aduh, bapaknya malah googling lagi. Jadi Yesus rohnya dan jasadnya dibangkitkan pribadi lain. Nah, gimana, Pak? Siapa hamba di situ yang dibangkitkan? Coba dipahami. Ya. Allah mengosongkan dirinya diri. menjadi manusia, ya. Menjadi manusia. Ya. Kapan selesainya? Ketika dia mati. Ya, Selesai. Selesai ketika ada unsur lain yang membangkitkan dirinya. Enggak dulu, jangan ke situ dulu. Mati dulu dia. Lah, tunggu. Dengar. Iya, mati. Mati Terus dulu, bagaimana bentar. caranya dia Jangan hidup? langsung. Anestemi. Ada kekuatan lain yang melakukan anestemi terhadap hambanya. Anestemi itu menghidupkan, membangkitkan. Jadi Yesus yang mayat, jasadnya juga, rohnya juga, itu dihidupkan kembali oleh kekuatan lain. Ada gerakan anestemi di sana. Siapa yang melakukan anestemi ini? Siapa yang membangkitkan si mayat ini? Sebentar dulu. Siapa yang membangkitkan si mayat? Bertahap dulu, bertahap. Jangan langsung melompat. Baca dulu. Allah mengosongkan Kita udah sampai pada dirinya. poin terakhir, Dengar dulu, Bang. Bang Juma, belum. Ya, oke. Jangan lompat-lompat gitu ya. Saya kasih tahu dulu. Setelah menjadi manusia, Allah menjadi manusia, itu sampai dengan kematiannya. Iya. Oke? Nah, dia mati, dia katakan Ya, apa? oke. Kuserahkan nyawaku kepadamu. Nah, pada waktu itu dia sudah kembali menjadi Oke. Allah itu sendiri. Oke. Dia selesai. Nah, pertanyaan saya, siapa yang menghidupkan roh dan mayat tadi? Loh, dia sendirilah, kan dia sudah menjadi. Lah, ini setelah dalilnya. Dia mati. Dengar dulu. Ini dalilnya. Setelah dia mati, dia kan menjadi Allah. Setelah dia Nggak mati. bisa. Oh, Nggak bisa. gimana? Sebelum dia menjadi,
Sabar bang. Sebelum dia menjadi Tuhan, ada yang membangkitkan dirinya. Caranya itu Siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian? kan Kisah setelah para Rasul 3:26. dia sendiri juga karena dia Nggak bisa. sudah mati. Nggak bisa, Bang. Yang mengosongkan Dalilnya. tadi loh. Di Filipi tadi yang mengosongkan dalilnya, udah Bang. Dalilnya coba Bang, dalilnya. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan. Ini ada pekerjaan yang dilakukan oleh pribadi luar, anestemi, melakukan satu tindakan untuk menghidupkan pribadi lain. Siapa pribadi itu? Disebutkan pais autos. Pais autos itu adalah pribadi di luar daripada Allah yang dibangkitkan kemudian oleh Allah. Jadi ada manusia mayat dihidupkan kembali oleh hakikat luar daripada mayat itu sendiri. Siapa itu? Allah. Ini Kisah Para Rasul 3:26. Jadi kesimpulannya, Kristen adalah orang-orang yang mempertuhankan manusia yang dibangkitkan oleh Tuhan dari kematian. Nah, gitu poinnya. Anda tidak percaya? Kita masuk ke dalam Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali, supaya Yesus menjadi Tuhan. Siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian? Allah. Supaya apa? Supaya Yesus menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi Kristen. Jadi Allah Tuhan kami, Tuhan Anda dibangkitkan oleh Tuhan kami. Sampai sini paham, Pak? Tapi salah dalam memahaminya. Saya paham jalannya, Oke. tapi salah dipahami. Filipi 2 Saya ayat 5 6 menit sampai- lagi ya. Dengar 5 dulu. menit lagi. Saya mau Jumatan. Ya, silakan. Filipi 2 ayat 6 sampai 7 itu selesai sampai dengan dia mati di kayu salib. Ayat Oke. itu selesai sudah. Oke. Mengosongkan Sepakat kita dirinya situ. selesai. Mengosongkan kembali dirinya. menjadi Allah. Yang tadinya Tidak bisa. Nggak bisa. Sampai dia mati, makanya Sebab dikatakan untuk sama dengan itulah manusia. Yesus telah mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan. Kisah Para Rasul, dan bagimulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya. Masa ia membangkitkan dirinya dan dirinya adalah hamba itu sendiri? Gak bisa. Anda gagal memahami. Tidak bisa bagaimana? Loh, Ayat yang Dia ayat dengarkan Pak, dengarkan. Ada kekuatan di luar daripada Yesus yang kosong ini untuk menghidupkan dirinya, dan pada saat dia hidup pun dia disebut sebagai hamba. Yesus mengatakan, hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Bapa lebih besar daripada anak. Yesus mengatakan itu. Belum lagi di dalam Yohanes 5 nomor 26, Bapa memiliki hidupnya sendiri, demikian juga anak diberikan kepadanya hidup dalam dirinya sendiri. Bapa hidup sendiri, Yesus hidup sendiri. Baca Yohanes 5 nomor 26. Jadi bagaimana mungkin Bapa yang memiliki hidup sendiri mati bersama dengan Yesus? Sementara data di dalam kitab saudara, Yesus hidup dikarenakan diberikan kehidupan. Kalau Yesus tidak diberi kehidupan, Yesus mati. Baca Yohanes 5 nomor 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan. Sekali lagi, Yesus diberikan, dalam bahasa Yunaninya itu didomi. Yesus adalah makhluk, dia adalah manusia yang diberikan kehidupan oleh yang maha hidup. Maka dia memiliki kehidupan sendiri. Jadi Bapak, saya izin kesimpulannya, Bapak memiliki hidup sendiri, Yesus memiliki hidupnya sendiri. Tapi hidup yang dimiliki Yesus adalah hidup yang didomi, hidup yang diberikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan hidup kepada Yesus, maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah yang terjadi di dalam data yang kita ambil Kisah Para Rasul 22 nomor 44 tadi, ketakutan, dan juga kesimpulannya ada pada Kisah Para Rasul 3 nomor 36. Dia adalah mayat yang dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Demikian sementara Bapak. Saya pamit dulu, insya Allah kita jumpa lagi setelah Jumatan. Silakan dilanjut para guru yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi ketika wabarakatuh. menjadi mayat Dan itulah siap. dia langsung menjadi Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Pak Joni. Ya Ustadz Ali masih sama dengan kita kan, sama dengan saya kan. Kita jam lagi ya, kurang Ya. lebih ya. 1 jam lagi, 40 menit lah. Silakan Ustadz Ali, mengganti jumpa lagi sholat Jumatan. Iya, Ya. sama Ustaz Ali dengan saya.
Lanjut. Bang Jul, Yang makasih, dibangkitkan Bang oleh Jul, Allah berkah adalah selalu. hambanya, tadi sudah dikatakan, Bang yaitu Jul, makasih berkah selalu. Jadi setelah Yesus mati, Ya. sesuai dengan Filipi 6 ayat 2 ayat 6, dia kembali menjadi Allah seketika itu juga. Nah, jadi kalau yang membangkitkan karena dia menjadi Allah, dialah Allah itu sendiri. Loh. Gimana Bapak ini? Pak, Dia kan menjadi manusia. Kata Juma setelah menjadi coba mayat. Bapak baca dia ayatnya. Bang Juma tidak memahami kalau menjadi mayat itu selesai kemanusiaannya. Dia kembali setara dengan Allah. Ya Allah itu sendiri. Bukti Begitu. Kan dia buktinya menjadi Yesus manusia, Pak. ketika setelah dia bangkit, dia berkata, aku Ya, dengerin dulu Pak. Dia berkata, Pak, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu, Pak. Itu sesudah dia bangkit loh bilang. Gimana, Pak? Ya, setelah dia bangkit menjadi Allah, kan tidak mungkin pribadinya sang Allah itu bisa dipahami oleh murid-muridnya bahwa dia Allah. Tidak mungkin Nah, iya, dipahami. Yesus kan dia sudah kayaknya, bangkit. bentar. Bang Joni, kayaknya Ustadz Alif dabling lagi. Kan? Bentar, aku cabut dulu headsetnya. Bentar, tunggu. Oh, pakai headset. Kirain mau turun. Kalau mau turun bilang ya. Dabling lagi Ustadz. Di situ ayatnya jelas, Dabling kah? Pak. Masih. Di situ jelas. Karena Bapak itu kan tidak berwujud. Jelas datanya gini Pak, gini bunyinya. Jika kau percaya Yesus itu Tuhan dan Allah yang membangkitkan dia. Allah yang membangkitkan dia, maka kau akan selamat. Dia dibangkitkan oleh Allah, Pak. Jadi bukan membangkitkan dirinya sendiri, nggak ada seperti itu. Yang menghidupkan dan mematikan itu Allah, itu pun di Bibelmu ada. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi kalau dia sudah selesai menjadi manusia, dia menjadi Allah lagi. Loh, ketika Balik di menjadi dalam Allah. Begitu dong ayatnya. Lukas 2 Pak, Lukas 2 Pak, Iya. Lukas 2, Zukran ya Bang Zul. Lukas 2 telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi ketika dia dulu jadi Tuhan. Gitu Pak. Di kata Paulus di Roma 14:9, Yesus harus mati dulu supaya menjadi Tuhan. Itu bertentangan. Karena menurut Lukas Bertentangan sejak lahir karena memang dia harus sudah jadi mati Tuhan. karena dia menjadi manusia. Supaya menjadi Tuhan ya mati dulu dan bangkit. Memang harus Loh, begitu. berarti Supaya Lukas, jadi Tuhan mati dulu. jadi Berarti Lukas Pak. ketuhanannya itu terbatas gitu loh. Ada Lukas. limit Sudah di beli situ. kah? Cek. Lukas 2 itu telah lahir Nggak Tuhan. dipahami terbantah karena dia kan tujuannya Masih doubling. Enggak Ustadz, enggak. terbantah karena tujuannya untuk penyelamatan, Mbak. Yang Berarti jadi bertentangan masalah, Pak yang John, jadi masalah Lukas tidak 2. dipahami kenapa dia jadi manusia gitu loh. Yang tidak Lukas dipahami 2, itu Pak. begitu. Pak, sejak bayi, Pak John, sejak bayi Lukas 2 itu Yesus sudah jadi Tuhan. Telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Iya. Terus Gimana dong? Ya, Caranya berarti apa? dia sejak lahir sudah jadi Tuhan. Jadi tadi kata Paulus harus mati dulu. Yang benar yang mana? Kalian nih pasti bingung toh. Ya makanya Bingung memang sendiri. bingung untuk memahami itu di situlah memang bingung. Kalau memang masih pakai kacamata Ya kan Pak kelihat, penyebar. Bingung kan Pak penyebar. tidak akan bisa terima. Makanya buka Ya, harus- kacamata kalian itu. Harus bingung Iya, dulu ya Pak. begini supaya- Pak penyabar. Ya, lanjut. Iya Pak penyabar, tadi Pak John mengatakan, Pak Joni, bahwa Yesus itu menjadi Tuhan setelah dia bangkit dari kematian. Dia menjadi Allah setelah bangkit dari kematian, kan gitu. Nah, apakah kacamata ini benar Pak penyabar? Saya tanya dulu.
Jadi gini Bang, jadi pemahaman kalian itu kan dari ajaran kalian, jadi tidak akan bisa terima karena Allah yang sebenarnya itu mau jadi apapun Ya. terserah. Enggak, Allah ini itu. diangkat dari Pak Penyabar, ini diangkat kita semua, diangkat dari Bible loh. Semua yang kita ucapkan Iya, itu berangkat kan- dari Bible kan semua. gini, sementara Kita kan belum kalian tidak- menafsirkan, masih Halo. membacakan, Sementara kalian kan mensiarkan nggak yang tertulis percaya dalam dengan Bible. sekarang kan sementara kalian kan nggak percaya dengan kitab Injil. Kenapa kalian referensinya dari Injil? Nah, sekarang begini Pak, silakan Bapak paparkan agar banyak orang yang bisa menerima penjelasan Bapak gitu. Iya kan? Yang jelas- Ini karena yang lagi jelas diskusi. Biblos Pak, Oke. Biblos. Bible Pak ya, jangan Injil ya. Dipahami Bible. dulu, dipahami bahwa Sang Pencipta itu maha segalanya, maha kuasa. Jadi kalau Betul. dia melakukan sesuatu jangan bingung. Enggak. Kan Betul. Allah Bapak itu kan maha Malah kuasa. Ustadz, Jadi- malah Ustadz. jadi Bang Juman apapun- bilang tidak bisa. jadi apapun- Allah tidak bisa jadi begitu. apapun Allah Bukan, Bapak begini, jadi apa? kalau apapun Jadi- kuasanya jadi dari apa? Tuhan itu, yang Allah yang tahu itu, kita tidak bingung. Siapapun, Allah bisa menciptakan segala Jadi, sesuatu. Yang saya gini, bingungkan, Bang. yang saya belum Bentar, kalian pahami adalah ketika kalian, di kaliannya Bang, itu yang gini, memahami Bang. konsep pada ketuhanannya itu. Bang, gini Bang, saya jawab ya. Jangankan kalian umat Muslim, murid-murid Yesus saja dulu waktu dia berkarya menyembuhkan menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati, banyak yang nggak percaya. Kamu siapa gitu? Jangankan kalian, muridnya aja. Jadi harus yang punya iman, yang percaya dengan Yesus ini. Kalau kalian nggak percaya, ya udah kan itu. Muridnya Matilah aja dalam udah tiap dosamu. hari. Udah tiap hari temannya Yesus itu menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Terus siapa yang Loh. yang nangkap ikan itu nggak dapat, tapi giliran disuruh Yesus banyak dapat ikan. Baik, Nah, itu kembalikan aku nggak kepada percaya. ayat Bapak. Saya bilang kembalikan kepada ayat Bapak. Itulah yang dilakukan seorang nabi yang melakukan mukjizat-mukjizat, Pak. Ya. Di kitab ada tertulisnya begitu. Iya, jadi jangankan kalian murid-murid Yesus saja nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Udah tiap hari dia bareng Ya sama bukan Tuhan, seorang nabi utusan Tuhan melakukan mukjizat-mukjizat, Pak. Sekarang kalau nggak Tuhan, dia kenapa nggak ada di dunia ini? Kenapa nanti kalau hari kiamat dia yang turun di hari kiamat? Kalau nggak Tuhan dia. Loh. Oke, kalau nggak Tuhan jawab ya. dulu. Jadi gara-gara Jawab dia dulu. nggak ada di dia nggak ada di dunia ini, dia jadi Tuhan gitu. Sekarang iman kamu juga saya bilang. Artinya iman kamu juga nanti kalau hari kiamat kan yang datang kan Imam Mahdi. Kenapa harus kau pungkirin itu? Siapa yang datang nanti? Nabi Anda yang turun nanti ke dunia ini kalau hari kiamat. Manusia. Iya, Ya Nabi Isa turun nanti manusia. Itu Yesus. Itulah yang kami Ya, nantikan. Itulah yang kami Iya, nantikan. manusia. Surga itu Sang Oke, Pencipta kembali itu. lagi. Kembali lagi. Seperti di kitab Anda juga dikatakan pada waktu penciptaan kembali, apalagi waktu penciptaan kembali ya, anak manusia akan turun dari tahtanya. Anak Iya. manusia, Pak. Bukan Itu Tuhan sebutan berarti, itu, Pak. Itu anak manusia itu sebutan kiasan. Karena dia Kok kiasan? lahir dari Bunda Maria, dari manusia. Ya itu sebutannya anak manusia. Lah Tuhan itu Allah betul. Bapa itu. Iya. Pak, Bapak disebut anak manusia karena Bapak terlahir dari rahim ibu Bapak, bener nggak? Iya. Lah iya, Yesus apa itu bedanya? Yesus itu juga disebutkan itu anak manusia karena lahir dari Bunda Maria, kan itu. Nah, iya. Tapi nanti di hari kiamat itu, kepercayaan kamu juga yang hari kiamat itu nanti yang turun itu Imam Mahdi itu, Yesus itu, bukan nabi yang lain, tidak ada. Oh, Nonsen. bukan Imam Mahdi. Nabi Isa dengan Imam Mahdi beda. Jangan ke Islam Siapa? dulu, Bapak nggak paham. Di situ nggak paham konteksnya. Menurut pemahaman Anda, Imam Mahdi itu siapa? Selain Yesus. Lah Imam Mahdi itu di bumi dari keturunan Rasulullah itu. Nanti Nabi Isa itu tafsir turun. Anda, salah itu tafsir Loh. Anda. Taksir ulama yang lain mengatakan bahwa Yesus itu yang turun Imam Mahdi, bukan dari manusia. Makanya saya Ya bilang, sudah, oke, baik. ajaran tafsir, Karena Anda tidak paham, oke, nggak apa-apa, kita skip dulu. Nah, sekarang kembali. Di situ jelas mengatakan Yesus itu sebagai anak manusia, Pak. Makanya tadi di Yohanes juga dikatakan, lucunya tadi Pak Joni yang mengatakan bahwa Yesus itu menjadi Tuhan setelah dia bangkit. Tetapi buktinya Pak Joni sekarang turun juga.
Jadi nggak ada. Nah, buktinya Pak, setelah Yesus bangkit, dia masih ngobrol dengan Maria, dia masih ngobrol dengan yang lain. Dia katakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu, Pak. Berarti dia manusia, bukan Tuhan. Kalau Anda katakan, Anda yakini sebagai dia itu Allah juga, berarti Allahnya ada dua, gitu loh. Pertama, Allah yang habis mati dia bangkit. Kedua, Allah yang membangkitkan, yang habis mati dia dibangkitkan. Makanya ada di keimanan Kristen itu Tritunggal gitu loh. Jadi waktu dia berkarya di dunia ini memang manusia, dia makan, dia minum. Oh, orang Tritunggal ini. Nah, itu pemahaman kami itu. Jadi dia satu tapi tiga. Itulah iman Jadi itu. setelah dia bangkit, dia bangkit. Jadi kalian paksakan secara nalar dan logika kalian untuk memahami Kristen. Itulah yang tidak ada ujungnya, ada kesimpulannya gitu. Baik, Pak Penyabar, yang dibangkitkan ini Allah atau hamba Allah? Saya tanya. Yesus itu yang dibangkitkan. Betul, dia itu sebagai Allah atau sebagai hamba Allah? Yesus itu berwujud enggak? Lah, kok tanya balik nanya Pak? Yang dibangkitkan ini Allah atau hamba Allah? Itu pertanyaan saya. Saya jawab sama Yesus itu kamu tahu ada wujudnya nggak, manusia enggak? Iya manusia Pak. Nah, iya, ya itu yang dibangkitkan. Nah berarti manusia dibangkitkan oleh Tuhan kalau gitu. Iya. Iya, berarti pertanyaan saya benar simpulkan bahwa Allah membangkitkan hambanya. Wah, terus? Berarti yang dibangkitkan ini hamba Allah, bukan Allah, Pak. Ya, karena waktu di dunia Yesus ini adalah manusia biasa, artinya dia makan dan minum, dan sama murid-muridnya dia pergi ke sana menginjil. Iya, ini peristiwa sudah bangkit, Pak. Ini kebangkitan. Yes, yang dibangkitkan itu ternyata tetap hamba Allah, Pak. Sekarang gini, Bang, setelah dia bangkit itu, siapa yang kalau memang manusia biasa dia bisa nggak orang dia naik ke atas kalau manusia biasa? Kalau ada, Bapak percaya? Siapa? Oke, Bapak tahu kisah Henokh. Nah, dia bangkit ke atas. Wow, bahkan dia nggak pakai mati, Pak. Dia bergaul dengan Allah, Pak. Sebelum Yesus sudah ada satu manusia yang terangkat ke surga bergaul dengan Allah tanpa harus mati, Pak. Sekarang di hari kiamat sekarang dulu. Apa lagi? Ntar dulu, nanti di hari kiamat dia datang nggak? Loh, Bapak tadi ngomong tentang kebangkitan. Yang terangkat ke surga siapa? Sekarang begini, Pak. Sebelum Yesus sudah ada yang bergaul bersama dengan Allah di surga, betul nggak? Oke. Lalu berarti pertanyaan tadi menurut Bapak terbantahkan ya? Oke. Udah? Ketika Anda bertanya bahwa siapa yang bisa ke surga? Udah. Kalau umpamanya sebelum Yesus ada yang naik ke surga. Sekarang yang Anda ceritakan itu di hari kiamat dia turun nggak nanti untuk menyelamatkan umatnya? Di hari kiamat akan turun. Ya. Turun nggak? Jawab dulu. Oke. Akan turun. Ada dalilnya nggak? Loh, itu kan di kitab Anda. Pada waktu penciptaan kembali, anak manusia akan turun. Anak manusia. Iya, yang Anda ceritakan tadi itu yang naik ke surga sebelum Yesus itu nanti hari kiamat dia turun nggak? Tapi kalau Yesus itu nanti di hari kiamat itu yang turun. Loh, Henokh malah hebat, Pak. Pertama gini, dia naik ke surga bergaul dengan Allah tanpa harus mati. Dia membawa tubuh kemanusiaannya ke surga. Terus dia nggak capek naik turun, Pak. Tapi kami kan nggak menganggap itu Tuhan, toh? Lah iya, kenapa nggak dianggap? Nah, karena nggak sebodoh itu kami. Loh, apalagi Bapak malah loh. Nah, sekarang gini, Pak. Karena keimanan kami bahwa Tuhan itu nanti Yesus itulah yang nanti turun ke dunia ini untuk menghakimi orang yang berdosa. Bukan yang Anda yang ceritakan itu. Pak, sekarang begini, pinteran mana? Menuhankan yang tidak mati langsung bersama dengan Allah atau menuhankan yang pernah mati dibunuh oleh manusia, Pak? Akal sehatnya, Pak. Tidak boleh, Bang, pakai akal sehat dan logika untuk mengimani Tuhan. Anda barusan tadi katanya ini katanya tadi kan kami tidak sebodoh itu katanya. Nah, ya kan? Sekarang tidak boleh pakai akal sehat. Ini namanya Bapak bodoh loh, Pak. Gimana sih?
Tadi Sekarang Bapak saya loh yang logika. bilang tidak, kami tidak sebodoh itu. Sekarang Diam Bapak dulu. bilang tidak boleh pakai akal sehat. Lah, mana ini benar? Diam dulu, Hos. Saya Oh, ya, tanya, diam dulu, oke. bagaimana logika Anda dan nalar Anda itu, bagaimana Nabi Anda itu bisa memecah bulan? Coba logikanya, bisa nggak? Nggak kan? Nabi Anda bisa membela bulan. Coba terangkan secara logika Anda dan nalar Anda. Nggak bisa. Ya, Sama peristiwa- dengan Yesus peristiwa membangkitkan mujizat. orang mati loh Pak. Makanya iman itu tidak boleh logika dan nalar. Itu harus iman, meyakini walaupun tidak kelihatan. Berarti Bapak ngakui dong Bapak goblok. Tadi Bapak nggak ngaku. Anda yang goblok. Kau paksakan. Anda yang goblok. Lihat aja terus tadi. Iya, jadi lucu Bapak ini. Loh, Musa bisa membelah lautan, Bapak kenapa nggak Tuhan kan, Pak? Bukan, Pak. Karena Bukan lagi. Tadi standarnya keajaiban. Gimana sih? Bukan. Itu kalau Musa itu kan disuruh Allah itu membela laut pakai tongkatnya. Itu di zaman perjanjian lama itu tahu. Tapi untuk kesini setelah lahir Yesus itu akan gini ada anaknya, begitu besar kasih Allah kepada manusia sampai anaknya yang tunggal diberikan untuk menebus dosa manusia. Itulah kasih Allah lah yang berjalan. Jadi Oke, kalau budaya baik, itu budaya lama itu dulu. Baik, Kayak saya surat. akan bacakan ayatnya, Bapak jelaskan. Ingat, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, supaya seperti yang kamu tahu. Jadi kadang aku lucu lihat kalian aja Lah? lahir 600 tahun setelah Masehi kok sok pintar gitu loh. Pak, bunyi ayatnya jelas. Bunyi ayatnya jelas. Jadi Tuhan. kalau udah Kok lebih mentok dia tahu lari ke kalian? situ. Kalau udah mentok lari ke situ. Bukan. Iya. Jadi Kalau sok udah nggak pintar kejawab gitu loh. Aki Alif dia begitulah kalau nggak sudah terjawab. Jadi gini, Ngeblundar. ibaratnya satu keluarga, anak yang paling bungsu lebih tahu sejarah keluarganya, kan nggak logik kan? Oh, logikanya begini, Pak Penyabar. Zaman Orde Baru yang bisa menyimpulkan di Orde Lama. Itu logikanya. Jangan salah, saudara. Karena kehidupan. Orde Lama, Orde Baru lah yang bisa menceritakan semua kisah yang ada di Orde Lama. Kalau nggak ada Orde Oke. Baru, tidak ada yang bisa menyaksikannya. Itu pemahamannya. Makanya gunakan logika dan akal. Pak Penyabar, Nggak bisa, bro. Pak Penyabar, Sejarah Loh, itu nggak udah bisa. 600 Sabar, Itu Pak. logika hikmatnya Sabar, Pak. seperti itu. sabar Pak. Ternyata gini Pak, membenarkan pikiran Bapak ternyata tidak harus pakai Al-Quran Pak. Pakai kitab Anda sendiri Pak. Karena apa? Yang Bapak imani, yang Bapak sampaikan tidak sesuai dengan kitab yang yang tertulis di kitab Anda. Sekarang Nah, jadi sekarang kita bahas dulu kitab Kelihan surat Maryam ayat 33. Bagaimana itu? Itu dulu kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Bapak. Wassalamun alayya yauma wulidu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan sejahtera kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku akan diwafatkan, dan pada hari aku akan dibangkitkan. Pada hari aku akan wafat dan pada hari aku akan dibangkitkan. Pak, bukan begitu kata-katanya, Pak. Oke, Bapak mau mengkoreksi bahasa Al-Qur'annya? Enggak, aku udah pernah baca terjemahannya. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada aku sejak aku lahir, mati, dan hidup kembali. Ya, itu bahasa Indonesia kan, Pak? Iya. Bapak bisa memahami dari kaidah bahasa Arabnya, Pak? Bahasa Al-Qur'annya? Berarti terjemahan Departemen Agama salah dong itu. Oh, terjemahan bener, Pak. Nah, makanya dibilang semoga kesejahteraan Makanya saya sarankan kepada aku sejak aku lahir. Dia udah lahir, mati dan hidup kembali. Nah, berarti Ya, itu udah makanya- sejarah. Udah sejarah itu bahwa Yesus itu pernah mati dan hidup kembali. Itu sejarah. Makanya saya sarankan sama Bapak, jangan coba-coba mau ngoreksi Al-Quran, Al-Quran. karena Al-Quran itu juga harus dipahami dari segi kaidah bahasanya, di mana ada ada kalimat mabni fa'il, mabni maf'ul di situ.
dan kalimat masa fi'il madi dan fi'il mudhari'nya, peristiwa yang sudah terjadi dan peristiwa yang akan terjadi. Nah, di situ kalau Bapak mau ngotot, saya minta gitu. Nggak apa-apa, nanti saya bukakan ayatnya, jelaskan kaidah kalimatnya. Karena Al-Quran itu bukan bahasa Indonesia gitu loh. Nah, Al-Quran itu kan menggunakan bahasa Arab. Pahamilah kaidah memahaminya di dalam bahasa Arab. Ketika kita membaca terjemah, ya, ketika kita membaca terjemah itu sederhana kalimatnya. Namun dalam hal memahami, perlu memahami konteks kalimat ayatnya gitu loh Pak. Jangan sampai menyimpulkan Al-Quran itu hanya fokus pada terjemah gitu. Ya makanya kadang kan nggak sepaham kalian, beda-beda tafsir kan kalau gitu kan. Lah, jangankan kami Pak, Bapak sendiri aja di kitab Anda sendiri tadi dibantah terus ucapan Yesus, ayat yang tertulis. Iya makanya kita bahas ini, kita bahas gimana? ini. Saya bilang hati-hati. Sekarang kamu bahas kitab orang lain nggak pernah hati-hati. Loh, kami membaca kaidah bahasa Arab yang tadi itu nggak ada yang beda. Ketika kalimat wassalamun alayya yauma wuliditu, pada hari wuliditu dari kata walada, artinya apa? Dia telah lahir. Berarti peristiwanya Nabi Isa sudah dilahirkan, sudah terlahir. Itu kalimatnya pasten. Wa yauma amutu fil mudhari, peristiwa yang akan terjadi. Makanya kalimatnya aku akan wafat. Kalau mengandung terjemahan yang lengkapnya, terjemah bahasa Indonesia sederhana pada hari wafat. Karena apa? Itulah terjemahnya sederhana. Namun memahaminya peristiwanya akan datang. Wa yauma apa? Asu, dan pada hari aku akan dibangkitkan. Fi'il mudhari mabni majhul, fi'il mudhari mabni maf'ul, dia akan dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Tentu Allah Subhanahu wa taala yang membangkitkan seluruh ciptaannya. Nah, ini di kitab Anda sendiri dikatakan tadi, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus ini sebagai hamba Allah yang dimuliakan. Lalu di 26-nya dikatakan Allah itu yang telah membangkitkan hambanya. Jadi Yesus itu telah dibangkitkan oleh siapa? Oleh Allah. Itu di kitab Anda. Ketika dia melakukan banyak mujizat, kan surat Maryam apa yang dipotong, Pak? Itu satu bagian, itu artinya satu sejarah, itu sejarah yang orang pernah terjadi. Ada ustaz mengatakan kitab itu 2/3 itu sejarah yang udah pernah terjadi. Sepertiga lagi itu firman. Jadi sejak aku lahir, mati dan hidup kembali. Itu berarti Yesus itu sejarahnya kan itu. Iya betul, itu peristiwanya ya, itu peristiwanya betul. Nah, kenapa Nabi Isa dikatakan kalimatnya di situ dia itu akan wafat? Karena dia belum Allah wafatkan. Ada masanya nanti dia turun akan wafat. Yang pernah saya baca, nah sekarang kembali begini. Kesejahteraan dilimpahkan kepada aku sejak aku lahir, mati dan hidup kembali. Itu terjemahan bahasa Indonesianya. Ya makanya tadi saya jelaskan sama Bapak. Tadi saya jelaskan sama Bapak. Ya, memahami dalam Al-Quran itu bukan hanya dari terjemahnya, bahasa Arabnya seperti apa gitu loh. Kalau Bapak bisa lebih paham dari saya menjelaskan, Bapak boleh jago. Tafsirkan kemana enaknya itu, kayak dia bilang Zainuddin, ada ayat yang enak kayak poligami, itu yang diangkat, yang susah nggak diangkat, itu jadi tergantung tafsir kan gitu. Oke, baik, sekarang kita kembalikan bahwa di situ kalimatnya Nabi Isa alaihissalam akan dibangkitkan, ya, kalimatnya jelas. Kalimatnya wa yauma ub'atsu hayya, dan aku akan dibangkitkan kembali. Siapa yang akan membangkitkan? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat sebelumnya sudah dijelaskan. Allah ketika menghendaki menciptakan seseorang, dia dengan berkata jadilah. Artinya Allah yang menciptakan Nabi Isa, Allah juga yang akan mewafatkan Nabi Isa, dan Allah yang akan membangkitkan Nabi Isa alaihissalam. Karena apa? Di Al-Qur'an jelas. Al-Quran jelas kalimatnya, Allahu yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Nah, sekarang kembali kepada Yesus. Anda sendiri, di kitab Anda sendiri tertulis Yesus itu sebagai hamba Allah yang dibangkitkan oleh Allah. Nah, kenapa Anda sekarang memaksakan menuhankan seorang hamba, Pak? Ini dulu kita akal sehat gunakan, Pak. Bro. Ya, kenapa? Kapan diwafatkan itu Isa Al-Masih? Kenapa Anda Yesus? Enggak, kapan diwafatkan itu Isa Al-Masih? Bukan masalah apa salahnya menuhankan Yesus. Yesus itu dikatakan di situ sebagai hamba Allah, Pak, bukan Allah. Kalau dia seorang hamba Allah, artinya dia punya Tuhan, yaitu Allah itu sendiri, dan Tuhan itu, Allah itu yang membangkitkan hambanya. Makanya lucu, kenapa Anda menuhankan hamba? Kenapa tidak menuhankan Allah yang membangkitkan Yesus?
Sekarang saya tanya Anda, sesembahan Anda yang sebenarnya seperti apa? Coba bisa kau gambarkan nggak? Oh, tidak bisa digambarkan. Ya, Sesuatu makanya yang kami lebih realistis beriman itu Yesus itu nyata pernah ada. Sementara kalian sesembahannya itu seperti apa nggak jelas. Nggak bisa kalian gambarkan. Kami lebih tidak bisa digambarkan, Pak, karena di ayatnya dikatakan laisa kamili syai, tidak ada sesuatu yang semisal dengannya. Maka apapun yang terlintas di benak Anda, di pikiran Anda tentang Tuhan, maka itu bukan Tuhan.